Halo guys, balik lagi di channelku Manga Random. Kali ini gue bakal review komik One Piece volume 8 ya. Nah, komik One Piece volume 8 ini pertama kali terbit di Jepang tuh 30 April 1999 ya. Yang ku beli ini ya, yang versi cetak ulang book paper, ini Indonesia. Nah, seingatku ini terbitnya tuh awal-awal Desember ya, 2023. Nah, One Piece volume 8 ini memiliki subjudul Tidak Akan Mati nih. Dan background latar belakangnya yang motif peta ini yang warna kuning serta logonya tuh sama dengan yang versi Jepang itu. Biasanya di Indonesia sama yang di Jepang tuh ada bedanya ya dikit-dikit. Yang ini tuh sama ya. Terus ada gambar Luffy berdiri di tengah, berlumuran darah dan memegang salah satu pasak Krieg. Di belakangnya ada Krieg dengan Pearl di kiri, Krieg di tengah dan Jin di sebelah kanan. Di latar belakang ada Dreadnought Saber ya, yang memiliki warna biru gitu. Dreadnought Saber ini adalah kapal bajak lautnya Krieg. Dilihat dari samping nih, volume 8 ada Don Krieg dan Jin ya gambarnya, terus di belakang ada sinopsisnya. Nah, tampak kenal rasa takut akan kematian, Luffy menantang Krieg berduel. Akhirnya pertarungan sengit di atas restoran terapung pun berakhir. Kini tibalah saatnya bagi Sanji untuk melanjutkan perjalanan. Harga Pulau Jawa tuh 45.000 ya. Tapi seperti biasa, aku belinya tuh seharga 30.500 ya, karena diskon Shopee Live seperti biasa ya. Terus kita buka ya. Ini kayak biasanya UUD. Nah, terus di sini tuh ada ilustrasi ya. Ilustrasi volume 8 gitu, gambar ilustrasi ya. Di tiap volume tuh pasti ada ya di awal-awal. Terus berlanjut ada The Story of One Piece 1 sampai 8. Harusnya nih 1 sampai 7 ya, nyeritain ringkasan volume 1 sampai 7 gitu ya, biar kita baca volume 8 tuh paham. Terus ada daftar isi. Nah, dimulai dari chapter 63 sampai 71. Nah, total chapternya tuh ada 9. Dengan total halaman total halamannya ada 185. Dimulai dari chapter 63 yang berjudul Tidak Akan Mati. Di sini ada 19 halaman. Halaman sampul petualangan anggota bajak laut Ricci volume terakhir, hancurnya kelompok Ricci. Kelompok Ricci yang baru terbentuk pada volume 1 kemarin hancur di volume 2 ini karena serangan brutal dari suku Kumate. Luffy berlari mengejar Don Krieg karena dia kesal atas cara dia memperlakukan Jin. Sementara itu, Patty dan Carney memberikan Jin obat penawar yang diekstrak dari masker gas karena dia menderita bom racun Krieg. Don Krieg terhibur dengan tindakan Luffy dan menembakkan beberapa paku ke arahnya dari senjatanya. Luffy tidak goyah dan menerima rasa sakit itu demi bisa lebih dekat dengan musuh. Akhirnya, Luffy mencapai Don Krieg setelah mengalami beberapa luka tusukan dan menyiapkan serangan. Krieg melindungi dirinya di balik jubah yang terbuat dari paku. Pada detik terakhir, meskipun ada perlindungan ini, Luffy mendaratkan pukulan percaya diri kerahan Krieg melalui jubah berduri, mengirimnya ke tanah. Luffy menyatakan dia tidak akan mati di sini. Nah, chapter 64 berjudul Tombak Perang Raksasa. Di sini ada halaman sampul berwarna. Ada gambar Sanji memasak sebagai kepala koki Barati, sementara asisten dapur Luffy memberi makan rekan kerjanya, yaitu buaya. Total halaman di chapter ini ada 18 halaman. Don Krieg mengacukan senjata terkuatnya, Great Battle Spear, ini atau tombak perang raksasa. Ia gunakan untuk mendominasi Luffy. Namun Luffy berhasil mematahkan ujungnya. Chapter 65 berjudul Bersiap-siap.
Total halaman di chapter ini ada 19. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut Bagi, volume 20. Ketemu, itu dia kapalku. Bagi dan sekutu barunya melihat sebuah kapal familiar berlabuh di samping pulau. Sementara Dawn Creek membual kepada Luffy bahwa hanya yang terkuat yang bisa menang dan baju besinya tidak bisa dihancurkan. Dia cukup kuat untuk memenangkan pertarungan melawan Creek. Setiap kali Dawn Creek melancarkan serangan baru ke arahnya, Luffy menghindar dan meninjunya. Akhirnya, setelah serangan Gomu Gomu no Bazooka, armor Dawn Creek hancur berkeping-keping. Chapter 66 berjudul Membengkokkan Prinsip. Total halaman di chapter ini ada 19. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut Bagi volume 21 bertemu kembali. Tidak mungkin. Menjelajah ke Pulau Kumate, Bagi dan sekutu barunya menemukan makam Bagi dan Moji serta Cabaji yang sedang terkapar di tanah. Armornya hancur. Dawn Creek menunjukkan trik terakhirnya dengan menangkap Luffy dengan jaring. Karena tidak bisa berenang, bocah karet itu tenggelam. Akan tenggelam ya, namun Luffy belum mengucapkan kata terakhirnya. Tidak peduli akan segera jatuh ke laut, dia mengirimkan serangan pamungkas kepada Dawn Creek. Kagum dengan kemampuan Luffy, Sanji melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Ketika mereka kembali ke permukaan, Dawn Creek telah bangun, mengamuk, tapi Gin yang telah melihat kaptennya dikalahkan memutuskan untuk mengakhiri pertarungan ini sendiri dan dengan cepat melumpuhkan Creek yang lemah. Chapter 67 berjudul Sup. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut Bagi volume 22. Richie Oven, daging rebus campur anggur merah kelompok Richie. Yang membuat ngeri, bajak laut Richie mengetahui bahwa suku Kumate adalah kanibal, tidak ragu memasak singa bersama manusia, tawanan mereka. Nah, total halaman di chapter 67 ini ada 19 halaman. Luffy pulih dari pertarungannya setelah kepergian bajak laut Creek. Dia menyadari bahwa utangnya kepada Zeff telah dipenuhi dan kini bebas untuk pergi. Dia ingin Sanji ikut, tetapi juru masak yang keras kepala itu tidak ingin meninggalkan restoran. Meskipun dia bermimpi menemukan All Blue. Saat jam makan siang tiba, mereka sampai di dapur tempat semua koki sudah makan. Sanji diintimidasi oleh yang lain mengejek bakat memasaknya dengan memperlakukan supnya sebagai sup terburuk yang pernah mereka makan. Sanji menjawab dengan marah bahwa supnya sama enaknya dengan sup Zeff. Zeff memukul Sanji karena kecerobohannya. Sanji meninggalkan ruangan penuh amarah. Dia berada di luar, para koki mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya tentang keinginan Sanji mewujudkan mimpi dan meninggalkan kapal bersama Luffy. Dan semuanya itu yang tadi hanya sandiwara ya. Chapter 68 berjudul Orang Keempat. Halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut Bagi volume 23, bagian yang mencurigakan. Sementara suku Kumate terus menyiksa Richie dan bajak laut lainnya, beberapa anggota suku yang penasaran melepaskan anggota Bagi yang terpecah berai. Di volume ini, Sanji yang awalnya menolak mengajak Luffy untuk ikut berlayar. Dan Sanji menjadi orang keempat yang menjadi bajak laut topi jerami ya, anggota bajak laut topi jerami. Nah, di sini tuh salah satu momen ikonik ya, kepergian Sanji dan dia berpamitan dengan orang-orang di restoran Barati. Chapter 69 berjudul Arlong Park. Halaman sampul berwarna. Nah, di sini ada gambar di tengah malam Santa Usopp terus melanjutkan lari Natalnya, menarik kereta luncur sendiri ketika asistennya Luffy dan Rusa Kutub yang setia mulai tertidur.
Yosaku menjelaskan kepada Luffy dan Sanji tentang 7 panglima perang laut Shichibukai. Sementara itu, Nezumi, seorang perwira marinir yang korup, mengunjungi Arlong dan kru bajak lautnya. Nah, di sini Arlong dikenalin ya dengan anak buahnya di chapter 69 ini, dan Hachan atau Hachi dikenalin juga. Iya BTW, di sini tuh ada salah satu bangunan di One Piece yang terinspirasi dari itu ya, bangunan Indonesia yang di Bali gitu ya. Yang ini. Nah, terus total halaman di chapter ini ya, di chapter 69 ini ada 20 halaman. Lanjut, chapter 70 berjudul Petualangan Besar Usopp. Ini merupakan color split ya, berwarna. Yaitu ada gambar bajak laut tobi jerami sebagai samurai. Semuanya mengenakan pakaian bergaya kabukimono dan semuanya memegang setidaknya satu pedang. Luffy khususnya bertengger di atas wajan terbalik, memegang payung kertas minyak sambil menghunus pedang berpernis merahnya dengan giginya. Nah, di chapter ini Nojiko dikenalin ya, kakaknya Nami. Terus Zoro tuh tiba di Taman Arlong ya. Chapter 71 berjudul Raja Segala Makhluk. Total halaman ada 19 halaman. BTW di chapter 70 yang tadi ada 20 halaman. Terus halaman sampul petualangan anggota kelompok bajak laut bagi volume 24 mengamuk. Masih terpotong dan terpecah berai, namun kan bagi ada di dekat sekitar sini. Jadi tubuhnya bisa beraksi. Dan tubuhnya mulai menyerang suku Kumate. Untungnya kekacauan itu membuat krunya bebas dari panci masa kanibal. Selanjutnya, Usopp mengetahui keluarga Nami dan apa niat sebenarnya ketika bergabung dengan topi jerami. Zoro ditangkap oleh Arlong di Taman Arlong dan menemukan bahwa Nami telah bekerja sama dengan Arlong sejak ia masih kecil. Terus dikenalin penduduk desa Kokoyashi Genzo. Ini salah satu warga yang kenal Nami ya, yang dulunya dekat waktu kecil. Di sini ada The Usopp Gallery Pirates. Seperti biasa, ada gambar menarik dari para fans One Piece ya yang ngirim gitu ya. Sampai sekarang tuh masih ada ya di Jepang. Oke guys, nah di volume 8 ini apakah masih sama dengan volume 7? Iya, masih sama. Tapi ada perbedaan dikit banget, yaitu di sininya ya. Ini kayak ada halaman kertas yang nanggung gitu. Cuma tuh ya, lumayan banyak. Tapi menurutku is okay kok. Ada kok beberapa, tapi ya dikit ya. Jadi nggak masalah menurutku ya. Jadi worth it lah, lumayan worth it untuk dikoleksi. Jadi beli aja ya. Nah, jika kalian punya pendapat yang berbeda dengan aku, boleh komen nih di bawah. Dan jangan lupa kalau suka ya like and subscribe ya guys. Sampai jumpa di next video.